L. Asamau, calon DPD RI nomor urut 5 Provinsi Nusa Tenggara Timur, kini kembali mencuri perhatian publik akibat dirinya bersama beberapa relawannya ngamen dan mengumpulkan donasi di lampu merah El Tarik Kota Kupang untuk menunjangnya dalam menghadapi gugatan perselisihan suara di Mahkamah Konstitusi. Aksinya dalam mengumpulkan donasi ini tentunya menuai kontroversi dengan beragam komentar di media sosial. Ada yang mendukung aksinya dan ada juga yang berkomentar negatif. Bahkan ada yang menyebut L. Asamau seperti pengemis politik yang gentayangan di lampu merah Kota Kupang. Lantas mengapa L. Asamau sangat bersemangat untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil keputusan KPU dalam pemilihan DPD RI Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2024, padahal awalnya ia sudah menerima kekalahannya? Dilansir dari berbagai media bahwa awalnya L. Asamau mendapatkan informasi soal adanya indikasi kecurangan dari tim dan relawan. Kata L. Asamau, indikasi kecurangan yang dibeberkan oleh tim suksesnya itulah yang menjadi dasar untuk bisa memperjuangkan 265.000 suara rakyat Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, kuasa hukum L. Asamau yakni Amos Lavi mengatakan bahwa sikap politik kliennya berdasarkan catatan dan perhitungan tim internal. Pihaknya juga siap memberikan bantuan hukum kepada L. Asamau secara gratis. Ketua tim pengacara L. Asamau, Bildad Tonang, juga menyampaikan bahwa salah satu dugaan kecurangan hasil pemilihan umum berada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Dugaan lainnya, dari 70% TPS yang ada di Sirekap terdapat 40 TPS ada perubahan di C1 Pleno. Pihaknya juga telah menyiapkan surat dan saksi dan dokumen lainnya untuk meyakinkan MK bahwa ada kejanggalan dalam perolehan suara karena terdapat selisih sangat sedikit yakni 1290 suara antara L dan calon lainnya yakni Hilda Manafe. Ketua tim pengacara L. Asamau juga menyampaikan bahwa sesuai keputusan KPU sebelumnya, L. Asamau berhasil meraih 265.900 suara dengan selisih yang tipis dibandingkan calon DPD RI nomor urut 7 Hilda Manafe yang terpaut dari Sirekap KPU yakni 1.295 suara atau 0,3%. Menurutnya, berdasarkan data yang dihimpun di lapangan dan hasil rekapitulasi KPU, terdapat kejanggalan di beberapa TPS. Ada perubahan pada formulir C1 Pleno dengan perbedaan jumlah suara yang mencurigakan. Misalnya di Kabupaten Sumba Barat Daya, seluruh suara di TPS hanya terpaut pada satu calon. Sementara calon lainnya tidak mendapatkan suara meskipun ada anggota keluarga L. Asamau yang mencoblos untuknya di tempat tersebut. Ia juga menjelaskan terkait dugaan tersebut pihaknya telah menyiapkan bahan untuk dijadikan bukti untuk melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Kami telah menyiapkan berbagai bahan untuk mengajukan gugatan ke MK, katanya. Kami juga menduga adanya kecurangan yang terorganisir secara sistematis. Sementara itu, pihak Hilda Manafe melalui juru bicaranya, Dr. Ian Habaora pada 22 Maret lalu, menyampaikan bahwa dirinya keberatan dan meminta klarifikasi dari L. Asamau. Secara spesifik menyebut nama Hilda Manafe terkait dugaan kejadian pemilu tahun 2024. Juru bicara Hilda Manafe juga menyampaikan bahwa kami menghormati proses hukum di mana penyelesaian pemilu di Mahkamah Konstitusi dan silahkan berproses di Mahkamah Konstitusi dan tidak perlu membangun opini pembohong yang mendahului proses hukum di Mahkamah Konstitusi. Bicara Hilda Manafe juga meminta L. Asamau agar tidak usah memperkeruh keadaan dengan pernyataan di media yang bisa berputar karena belum ada bukti. Dia menghimbau agar sebaiknya fokus mempersiapkan bukti untuk dibawa dalam konferensi di MK. Ia juga mengajak masyarakat NTT agar tidak menggunakan upaya pihak tertentu dalam menggiring opini terkait kondisi pemilu karena sudah sangat jelas aturan mainnya bahwa penyelesaian urusan pemilu adalah ranah Mahkamah Konstitusi. Sehingga sebelum ada keputusan MK, maka jangan membuat opini pembohong.
Sementara update terbaru mengenai kasus dugaan kecurangan Pileg DPD RI Nusa Tenggara Timur saat ini, kedua belah pihak masih sementara berproses di Mahkamah Konstitusi.